Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Tengah Pandemi COVID-19 di Desa Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Kondisi sosial yakni seperti perekonomian itu selalu bergerak, bisa bergerak ke atas, ke arah yang lebih baik atau justru ke arah bawah, ke arah yang lebih memprihatinkan. Kondisi yang bergerak ini disebut sebagai kondisi dinamis kemiskinan. Ditambah, saat ini Indonesia sendiri sedang terkena dampak COVID-19 yang membuat masyarakat sulit mengatur perekonomiannya. Karena diharuskan untuk tetap di rumah dan jika terpaksa harus kerja, itu pun kerja dari rumah. Hal ini akhirnya membuat masyarakat banyak yang semakin susah perekonomiannya. Hingga akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu ataupun yang terkena dampak COVID-19. Pada pertengahan Juli 2020, Badan Pusat Statistik BPS merilis angka kemiskinan kondisi Maret 2020. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya permasalahan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan. Pandemi COVID-19 muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Setelah awal kemunculannya, beberapa kasus COVID di Indonesia terus bertambah. Hingga akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Di antaranya seperti bagaimana implementasi program bantuan PKH di tengah pandemi, dan yang kedua dalam bentuk apa saja bantuan PKH tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah mengenai implementasi program bantuan PKH di tengah pandemi di Desa Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, rumusan masalah. Dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi. Fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi bantuan PKH di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Desa Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi bantuan PKH di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Desa Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan ataupun menambah khazanah pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktik. Secara praktik, manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh masyarakat beserta pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang ada di Desa Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Dan yang ketiga ada manfaat akademis. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunan proposal sebagai salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, implementasi suatu program. Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2006 halaman 124 mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Selanjutnya ada pengertian program. Secara umum, pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan. Dan menurut Westra, program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Selanjutnya ada program Keluarga Harapan dalam membantu perekonomian masyarakat. Program Keluarga Harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai maupun barang kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, pengaruh pandemi COVID-19 bagi masyarakat. Menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan seluruh aspek sosial masyarakat di dunia ini, kita seolah-olah dipaksa untuk masuk ke situasi yang setara dengan Perang Dunia, seperti Perang di abad 21 ini, yang membenturkan manusia dengan musuh yang tidak terlihat wujudnya. Pemerintah mengeluarkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kajian studi yang relevan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program PKH dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya ada kerangka pikir. Dari zaman dahulu sampai sekarang ini, kemiskinan tetap menjadi suatu fenomena global. Kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang. Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti dapat diketahui bahwa seseorang yang dikatakan miskin itu jika dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parisal. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti atau sering disebut human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah yang pertama teknik wawancara, kedua teknik observasi, dan yang ketiga ada teknik dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah A. Analisis kualitatif, dan yang kedua ada analisis deskriptif. Yang terakhir ada jadwal pelaksanaan penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bulusari, Kecamatan Bumiratunuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan. Baik, terima kasih.